Kenapa ya? Baru saat-saat ini aja rumah perasaan udah nggak enak ditempatin. Ada ketidaktenangan, gelisahan selalu mengganggu. Padahal rumah ini kan selalu diiringi dengan sholat. Adanya kecemasan. Ada apa sebenarnya dengan rumah ini? Padahal diisi dengan kesolat dan pengajian-pengajian. Tapi kenapa kegelisahan ini selalu ada? Ya Allah. Bagaimana nanti ke depannya ya Allah? Ya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Allah. Enggak kok nih ya. Lagi cari angin segar aja. Dalam terlalu panas. Enggak. Tapi kok Bapak kayak beda gitu? Beda apanya nih ya? Enggak. Bapak kelihatannya gelisah gitu. Bapak lagi kenapa sih, Pak? Nah, itulah nak yang Bapak rasakan malam ini. Malam ini ada kecemasan di dalam hati Bapak. Ada seperti bayang-bayang selalu ngikutin Bapak, nak. Apa? Dia juga merasakan hal itu. Enggak. Bapak halusinasi aja kali, Pak. Nggak tahu ya, nak. Malam ini perasaan Bapak beda daripada malam biasanya. Ada ketakutan. Ada bayangan yang selalu mengikuti Bapak, nak. Udah, itu mah halusinasi Bapak aja. Karena Bapak kecapean itu. Makanya istirahat, Pak. Jangan terlalu kecapean. Ya udah nih aja dulu istirahat, nanti Bapak menyusul. Udah, nih masuk ya, Pak. Iya, silakan ya. Aku ingat sama Pak Sata. Apa ini semua perbuatan dari Pak Sata ya? Karena peristiwa kemarin itu masalah komisi tanah. Tapi nggak mungkin ah. Masa dia bisa berbuat gitu gara-gara duit komisi aja. Tapi siapa yang berbuat seperti itu? Yang punya dendam sama saya selain Pak Sata? Mudah-mudahan orang muda. Assalamualaikum. Ul, Pak Ul. Assalamualaikum. Mana lagi nih orang? Pak Sata. Ada apa Pak Sata? Duduk. Ada apa? Kayaknya mukanya ada aroma marah gitu. Ada apa? Lu jangan pura-pura blow on lu. Masalah apa ini? Kan udah sepakat pembagian komisi 2,5% dari pembeli. Memang Pak Sata, penjualnya itu udah ngasih komisi. Tapi kan buat saya, bukan buat Bang Sata. Bang Sata apa kerjanya? Lah kan pembeli dapatnya dari gua. Hah? Lu kan cuma ngadain penjualnya doang, sedangkan pembeli dari gua. Ngapa gua kagak dapat jatah, lu gimana sih? Bukan. Apa juga kalau masalah jual beli, apalagi ini komisi, lu jangan serakah lu. Di sini ada hak gua, tahu nggak? Hah? Tapi kan gini Pak Sata, penjualnya itu kan saya yang ngajuin. Kalau pembelinya gampang, siapa aja bisa. Kenapa Pak Sata minta sama saya? Minta sama pembelinya. Lu kalau ngomong pakai kira-kira lu. Jangan seenak udah lu ngomong. Kalau kagak ada gua, itu penjual lu kagak ada yang beli, tahu nggak lu? Hah? Itu udah banyak yang nanyain Pak Sata tanah itu. Iya, tapi lu mintanya mahal kan? Yang berani mahal pembeli dari gua. Terus Pak Sata maunya apa? Duit itu udah habis, saya makan. Lu jangan bohong sama gua. Itu duit baru dibayar cash 2 hari yang lalu. Masa duit segitu gedenya habis 2 hari sama lu? Hah? Saya buat pos 1, pos 2. Pak Sata kan tahu.
Pokoknya gini aja Pak Sata. Nanti kalau saya dikasih sama penjualnya, saya kasih buat Pak Sata. Pokoknya gua kagak mau tahu. Pokoknya jatah gua nih hari harus lu keluarin. Oh nggak bisa Pak Sata. Itu jatah saya, nggak bisa. Lu jangan ngomong gitu loh. Hah? Jangan pura-pura lo. Ini kalau gua bilangin ke pembeli gua, panjer yang tempo hari masuk diambil lagi, tau nggak lo? Nggak bisa begitu Pak Sata. Lah. Kalau perjanjian jual beli udah ngasih panjer, dia nggak menerusin, hilang. Nggak bisa begitu dong. Tapi pembelinya perjanjian di atas matre. Bila mana kagak jadi transaksinya atau urung pembelinya karena suatu hal, perjanjiannya gua lihat sendiri, gua yang nyaksiin tanda tangan di atas matre. Nggak bisa Gua begitu tanda Pak. tangan. Nggak bisa begitu. Ngomong, jangan main terlotos aja lo. Ini komisi dari pembeli. Buat saya, bukan buat Pak Sata. Makanya kalau gua ngomong jangan lu potong-potong aja lo. Dengerin omongan gua dulu. Lama-lama gua gibeng juga lo. Bukan gitu Pak Sata. Negara kita negara hukum. Justru negara kita negara hukum, harusnya lu tahu hukum. Dalam surat perjanjian jual beli ini ada hak-hak yang harus dikeluarkan. Ini kan dari penjualnya belum ngasih komisi. Kalau udah ngasih komisi nanti kita bagi dua. Ini dari pembelinya ngasih ke saya langsung. Kenapa Pak Sata yang marah? Gua bukannya marah sama lu. Gua minta hak gua, bukan gua marah. Hak gua mana di sini? Dari 2,5% dari 1 miliar, ini kan gede. Masa lu mau makan dewek? Saya beli motor 2 buat istri pertama, buat istri kedua. Kalau situ gua kagak mau tahu lu mau buat apa kek, lu mau buang kek. Ya karena saya pikir itu komisi buat saya, makanya saya belanjain. Sekarang ini habis. Udah sekarang gini aja, kalau penjualnya beli ngasih komisi, baru kita bagi dua. 25. Gua kagak butuh besok-besok. Gua butuh duitnya nih hari. Gua kagak mau tahu ini duit keluar dari mana. Pokoknya besok pagi. Lu ingat, besok pagi jam 10 nih duit harus udah ada di tangan gua. Saya nyari di mana Pak Sata? Duit itu udah habis. Nah. Karena saya pikir duit itu jatah saya. Makanya lu kalau punya duit jangan rakus, jangan boros. Lu kagak berpikir buat jangka panjang lo. Ini kan akibatnya akibat lu boros. Lu mikirin perut lu dewek lo, mikirin gegembung lu dewek lo. Kalau kagak karena gua, ini penjual lu kagak beli. Tahu Iya, nggak saya lo? tahu. Tapi kan itu tanah nggak bakal busuk. Kapan aja dijual bisa. Emang iya, tanah itu kagak bahannya busuk. Yang bahannya busuk lu tahu kagak? Lu yang bahannya busuk, bukannya tanah. Enggak Pak Sata. Saya nggak mau ngasih. Lagian duitnya juga udah habis. Pokoknya gini, gua kagak mau tahu. Besok pagi ini duit kudu keluar. Nggak bisa Pak Sata. Nggak bisa. Pokoknya kalau emang itu duit udah lu belikan motor, gua minta itu motor. Karena tadi kan lu bilang lu beli motor sekaligus 2. Biar lu aman, gua minta motor lu 1. Sekarang begini aja Pak Sata. Nanti saya mintain sama penjualnya komisi buat Pak Sata. Kalau pembeli ngasih komisi itu jatah saya, karena dia udah janji. Gua kagak butuh yang dari duit besok-besok. Gua butuhnya duit besok pagi jam 10. Kalau emang ini duit kagak ada, motor yang di sono, yang di bini muda lo, gua ambil. Nggak bisa Pak Sata. Itu jatah saya, bukan jatah Pak Sata. Itu jatah saya. Lu mau balik omongan lu peluntat pintut tuh lama-lama. Pukul, kalau berani pukul.
Pukul kalau membuat Pak Satta senang, pukul. Ini negara hukum. Gua kagak mau mukul lo. Karena bila mana gua mukul lo, gua yang rugi. Duit kagak dapet, gua masuk penjara gara-gara lo. Terus siapaan kesini marah-marah? Gua cuma minta hak gua. Kan saya bilang, nanti dari penjual ada hak Pak Satta. Kalau hak pembeli itu hak saya dong. Nggak bisa begitu Pak Satta. Sekarang gua tanya lo. Dari penjual lo, gua dapat berapa persen? Di mana-mana yang namanya jual beli itu 2,5%. Sekarang gini, perjanjian lu yang ngomong kan, jatah gua dari penjual itu, yang bos lu itu 22,5%. Sekarang gua minta panjernya. Jangan ungkit-ungkit yang udah ada di saya uangnya. Nanti dari penjualnya. Sekarang anggap aja duit ini udah masuk ke kantong lo. Gua ambil dulu separohnya. Nggak bisa Pak Satta, orangnya lagi keluar negeri. Sekarang nih zaman modern, zaman mutakhir, bukan zaman kuda gigit besi. Duit tuh sekarang Iya. bisa dikirim dari akhirat aja, duit bisa dikirim. Iya saya tahu, tapi dia lagi dinas ke luar negeri. Ada urusan penting, nggak bisa ngirim gitu aja. Nggak bisa Pak Satta, nggak bisa hari ini. Namanya orang kaya. Tinggal telepon, transferin duit ke bapak ini, ke bapak itu, bukan masalah. Dia sebelum pergi udah pesen, jangan ganggu saya, jangan telepon saya selama 1 bulan ini. Nanti setelah dari sana, saya urus semua. Jadi gua nunggu harus selama 1 bulan. Iya. 1 bulan gua nunggu. Iya. 1 bulan ini bukan jangka waktu yang cepet. Apa siapa tahu besok pagi lu mati, nah terus jatah gua kemana? Pokoknya saya nggak bisa ngasih Pak Satta. Selain penjualnya itu yang ngasih. Itu nanti urusannya langsung sama Pak Satta. Dia juga nggak mau lewatin saya. Tapi kadang-kadang menurut teman-teman gua, semua yang berurusan sama lo, urusannya tuh mentah semua. Tahu nggak lo? Nah itu kan kata orang. Ini berdasarkan fakta temen gua yang pernah bisnis bareng sama lo. Kejadian sama seperti ini, tahu nggak lo? Itu cuma kata orang Pak Satta. Orang yang iri. Kata orang yang iri. Ini yang bilang temen deket gua. Ibarat kata udah semakan setidur sepiring sama gua. Kalau dia kagak cerita, mungkin gua kagak bahan kemari. Karena dia pernah bisnis sama lo. Nah terus hasilnya zong, semua komisi lu garis dewek. Ya saya pikir jatah saya, makanya saya makan. Makanya lain kali jangan sampai terulang. Begini kan akibatnya, gara-gara lu rakus, gara-gara lu ceroboh. Yang penting kan saya punya duit Pak Satta. Lu jangan gila gara-gara duit. Begini nih, kalau orang gila sama duit, Pokoknya saya nggak berani ngeluarin sebelum penjualnya ngasih buat Pak Satta. Dan itu langsung berhubungan dengan Pak Satta nanti. pokoknya gua kagak mau tahu. Besok pagi ini duit harus sudah gua tanggapin. Kalau kagak, bukannya gua ngancam, semua resiko lu yang tanggung. Ya itu risiko saya Pak Satta kalau ada apa-apa nanti. Tapi jangan ngancam-ngancam seperti itu dong. Gua bukan mengancam, ini peringatan terakhir buat lo. Udah, pokoknya gua kagak mau tahu. Besok pagi jam 10 ini duit harus udah gua terima. Kalau emang bentuknya duit kagak ada, motor yang di bini muda lo gua ambil. Udah, Sampai saat ini tetap saya pertahankan itu Pak Satta. pokoknya sampai besok pagi gua tungguin. Enak aja Satta, orang penjual dari gua. Dia apaan kerjanya? Semua urusan surat gua yang ngerjain. Tiba-tiba datang marah-marah minta komisi. Nggak bisa Satta, gua nggak takut sama ancaman lu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Masih kepikiran
pada Sata ya tentang komisi itu. Mudah-mudahan bukan dia yang berbuat. Ya Allah, kegelisahan ini semakin mencekam ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa selalu keingetan dengan peristiwa itu ya sama Pak Sata tentang pembagian komisi yang tidak adil. Mudah-mudahan bukan dia pelakunya. Astagfirullahaladzim. Nia, apa itu Nia? Nia. Ya ampun, Pak. Nia. Bapak kenapa, Pak? Ya, itu Nia. Pak bangun, Pak. Gak ada apa-apa juga. Itu Nia. Itu apa? Duduk. Itu Nia. Ada apa-apa? Kemana dia Nia? Itu Nia. Bapak lihat apa sih, Pak? Itu Nia hantu. Mana? Pakai jubah hitam Nia. Ayo Nia kita masuk Nia. Pak, gak ada apa-apa juga. Ayo kita masuk Nia. Tadi di sini Nia. Tadi di sini. Emang manjur itu dukun, hasilnya langsung kelihatan. Pokoknya kalau gini batin gua, biar gua keluar duit gede juga gak percuma, nyata hasilnya. Takutan kan? Syukur makan tuh pencarian lo. Ada-ada aja nih rumah, tambah aneh aja. Masa masih jam segini udah dikasih lihat hantu? Oh iya, tadi kan bawa air dari Pak Ustadz, disuruh mandi jam 12 malam. Ini baru jam 11, berarti masih 1 jam lagi. Tidur lagi aja. Gua puas. Pokoknya dengan kejadian ini, walaupun gua keluar duit banyak, nggak percuma. Ada hasilnya. Biar kata gua kagak dapat komisi dari penjualan tanah, gua kagak ngapa-ngapa. Banda gua masih banyak. Ya, kalau bicara masalah dunia mah semua ada di gua. Jangan kata deh bang komisi 2,5%, komisi lebih dari 5% aja gua masih ada. Cuma yang gua agak habis pikir, kira-kiranya semenjak dukun itu berhasil nyantet si Paul gila, jatuh miskin, tapi sesuai permintaan gua, pokoknya rasa takut, rasa khawatir terus akan menghantui si Paul. Cuma kok gue bisa lewat kuburan begini ya? Biasa-biasa. Gue bisa
bisa lewat sini. Sedangkan orang-orang aja kalau lewat sini siang aja pada merinding. Malam-malam gue lewat sini pisan. Apa jangan-jangan gua ke bawah hawa senang, akhirnya gua lupa jalan. Harusnya kan gua lewat jalan utama. Apa karena tadi gua habis ngintip, gua takut ada yang melihat. Nah, tadi gua habis ngintip, gua ambil jalan pintas, masalah gua takut kepergok orang. Tapi kok ini sih hawanya beda ini, kagak kayak biasanya. Suara jangkriknya juga rada-rada aneh. Numpang pohon ini kan, pohon ini lagi gua kecil dulu pernah ada orang gantung diri di pohon ini. Perasaan lu merinding. Ya, mana nggak ada orang pisan lagi. Lu siapa lu? Apa lu arwah penunggu pohon yang gantung diri? Gua di sini numpang lewat, kagak, nggak maksud ngegangguin. Jangan diapa-apain. Biasanya ada ansip sip. Gua jangan diapa-apain. Gua numpang lewat doang. Apa jangan-jangan yang nganuin Paul mau balik jadi nakut-nakutin gua. Tapi ini sih bukan nakut-nakutin, ini serius. Jangan ngikutin. Jangan ngikutin. Sip, tolong gua Sip. Sip, tolongin gua.
Jangan. 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 Ampun. Gue jangan apa-apa. Udah jam 12 lewat. Aku kan harus mandi. Pak Ustadz bilang mandinya jam 12 malam dengan air itu. Tapi kan udah jam 12 lewat. Apakah masih berlaku? Ah, nggak mungkin. Tidur lagi aja. Barangkali udah nggak berlaku perintah Pak Ustadz. Jangan ganggu aku. Pergi. Pergi. Nia. Pergi. Jangan ganggu. Pergi. Nia. Tolong Bapak, Nia. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Pergi kamu. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Nia. Nia. Pergi. Jangan ganggu. Pergi. Nia. Nia. Pergi. 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 Pergi, jangan ganggu aku. Pergi. Nia. Nia. Pergi. Pergi kamu, jangan ganggu aku. Pergi. Pergi. Jangan ganggu. Pergi. Nia. Nia. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Nia. Ada apa, Pak? Jangan ganggu aku. Ini aku, Pak, Nia, Pak. Pergi. Pak, Bapak sadar, Pak. Nia, tolong Bapak, Nia. Bapak, ini Nia. Pergi. Ini Nia, Pak. Tidak. Nia, Bapak sadar, Jangan Pak. ganggu aku. Bapak sadar, Pak. Pergi. Ini Nia. Pergi. Ini Nia, lihat dulu. Pergi. Bapak, ini Nia, Pak. Pergi. Jangan ganggu. Bapak, Pergi. Bapak sadar, Pak. Pergi. Jangan ganggu. Pergi. Nia, tolong Bapak, Nia. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Nia, tolong Bapak, Nia. Nia, tolong Bapak. Pergi.
Oh iya Ki, Apa tuh? lu udah dengar belum? Dengar apaan? Ini yang masalah Mang Paul sama Mang Sata ngerebutin komisi tanah. Nah iya, dari tadi kan juga gua ngomongin itu yang kata ribut. Lu nya agak percayaan banget sama gua. Lu ngomongnya cuma ribut-ribut doang. Nah emang iya. Gua kan belum tahu ributnya apa. Yang gua tadi baru denger nih. Mm-mm. Iya, jadi si Mang Sata ini Iya. nagih nih ke Mang Paul. Lagi apa tuh? Ya gara-gara dia belum dikasih komisi itu tanah. Oh. Kalau kata gua mah nih gini ya. Ibaratnya kasih gue 2 pengki mah. Iya, bahkan lu semeter gitu bakal bikin baju. Lah iya. Bisa banget. Iya, pakai diributin dah. Dah, gua bingung sama dia. Bawa mati apa? Ntar Mm-mm. kalau dia udah mati mah lu bakal nguruk-nguruk dia juga. Iya, tanah-tanah juga yang dibainin ya. Dah. Gua puyeng gua sama dia orang. Pikiran yang kamu tuh yang Hmm. kayak Iya sih. Berarti dia orang ada pikirannya. dikit. Dikit. Yang banyak siapa? Tak buru lah, jalan. Ngapa sih lu? Bercanda banget. Ngapa sih lu? Lu lihat dulu. Apa itu? Itu apa, Di? Hah? Di, lepas, Di. Aduh. Lu kan berat. Lu berat. Gua gak kuat nindak gua. Gak kuat nindak. Lu berat. Ya Allah. Ayo. Itu serem banget, ada matanya. Kayak belum tidur. Ya Allah, Di. Itu serem banget, mana itu banget lagi. Ya Allah. Ya, aku dijar-bijar di sini. Gua nggak kuat gotongnya di. Itu nyamperin. Gua nggak kuat gotongnya, ya Nyamperin, Allah. Nyamperin lagi. Waduh, pergi. Pahit. Udah, ayo. Gak kuat nindak. Udah, ayo. Kaki lu nya mana? Kaki lu kaki gua itu. Udah, ayo. Cepetan. Jalan. Ya Allah. Buru apa di sini? Lu nya. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ayo. Tolong. No. Nia, sebenarnya kita mau kemana sih, Nia? Udah, Bapak ikut aja. Belakangan ini, Bapak bersikap Perasaan Bapak biasa-biasa aja kok. Apa yang aneh? udah. Bapak ikut aja deh, gak usah nanya-nanya terus. Tapi kita mau kemana, Nia? Udah, ayo Bapak ikut aja. Tapi ini rumah siapa? Ini bukannya rumah Ustadz Sarip, Nia. Ayo Bapak, cepet, jangan nanya terus. Mau apa kita? Assalamualaikum. 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 Ada nggak Pak Ustadznya, Nia? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Lia? Tumben banget kesini sama Bapak. Ini Bang Ustadz. Nia kesini mau konsultasi masalah Bapak. Iya nih, duduk aja dulu ya. Pak, duduk Pak. Mohon maaf ini nggak ada bangkunya. Ada maksud dan tujuan apa ini Lia? Tumben banget. Nggak mau Bapak datang ke sini. Maksudnya mau konsultasi ke apa? Sebenarnya gini Pak Ustadz, saya tuh nggak merasa apa-apa. Cuman akhir-akhir ini memang ada kejadian-kejadian aneh yang saya rasakan. Cil,
Itu masalah utamanya Pak Ustadz. Bapak sering ngalamin hal-hal aneh. Bukan hanya hal-hal aneh aja. Bapak sekarang lebih sering halusinasi. Mungkin mimpi-mimpi buruk juga. Jadi saya kesini mau bertanya sama Bang Ustadz. Gimana ya soal Bapak? Emangnya aneh yang seperti apa Bang Paul yang dibilang Nia tadi? Gini Pak Ustadz, memang saya setiap malam itu sering didatangi makhluk-makhluk aneh yang selalu membujuk saya Pak Ustadz. Membujuk saya untuk berbuat yang enggak. Tapi itu kejadian baru-baru ini aja Pak Ustadz. Ya seperti menggoda saya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik itu Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, makhluk-makhluk itu serasa ingin menakut-nakuti saya Pak Ustadz. Itu mah halusinasi Bapak aja, Pak. Kan gak ada apa-apa di rumah itu. Tapi Nia, ini yang Bapak rasakan setiap malam Nia. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya, saya lihat dulu Bang Paul sebentar ya. Coba lihat mata saya dulu. Cukup. Iya nih ya, memang ada sosok makhluk yang nempel di badanmu. Bahkan itu udah lengket. Udah terjadi cukup lama. Kira-kira penyebabnya kenapa ya Pak Ustadz? Ya tenang. Ini nanti saya beresin. Saya ambil air dulu ya. Nama asli saya Paul Pak Ustadz, Pak Ulbin. Binali. Tenang ya dia. Aman semua. Insya Allah aman. Nanti sampai di rumah, kalau mau mandi Bapak dicampur air. Baik Pak Ustadz. Tapi mandinya jam 12 malam Pak. Baik Pak Ustadz. Nggak boleh batas kan? Iya, iya. Iya Pak Ustadz. Ini pegang ya. Jangan sampai lupa nanti Bapak kalau mau mandi. Untuk selanjutnya, biar nanti saya bantu doa dari sini. Nanti malam insya Allah langsung saya kerjain. Ya, sekarang udah maghrib tuh, udah azan. Terima kasih banyak ya. Nggak usah. Iya, terima kasih banyak. Pak Ustadz, Pak, iya. makasih ya Pak Ustadz. Jadi mandinya jam 12 malam. Iya, Ya, makasih Pak Ustadz ya. aman. Ya udah, ayo. Kalau gitu, kita pamit ya Pak Ustadz. Iya. Bawa Pak airnya Pak. Pak Ustadz misi ya Pak Ustadz. Oh iya Ki, Apa tuh? gue denger si Mang Paul tuh, Heeh. bapaknya si Nia tuh yang calon gua. Ini lo kok calon lu bisa baik lo ah. Gue denger Heeh. kayaknya kesadarannya udah makin parah dah. Kagak sadar apa gimana? Enggak, maksudnya halusinasinya udah beda lah. Udah kayak orang stres kayaknya. Jangan bohong lu.
Gue bohong Ki. Marah-marah kan lu, gue nih. Lihat lo, katanya dia ribet gede sama Mang Sata. Lantaran apa? Lah kurang tahu, pokoknya itu ribet gede. Kayak mau Mang Sata ini. Lu jangan seujon gitu Ki. Segala cowok Lah kalau kalau bener. kalau kedengeran Mang Sata lu. Gue mau ngeliat pakai mata kepala gue sendiri. Iyalah. Masa pakai mata kepala orang-orang, mana lu yang lihat aja lu ah. Iya, tadi lo ngomong apaan? Urusan Mana? yang tadi, yang jalan. Ini calon lu. Lu baru tahu. Lu bener-bener lo. Langkain dulu tuh gua. Iya, ngelangkain lu dulu sering sini gue lewatin lu. Kayak kucing gua. Dilangkain begitu. Lo ngeselin juga kadang-kadang. Kadang-kadang Apa tuh? kalau kepikiran dia gue Ki, Mm-mm. kayak gimana rasanya ya? Lu tahu dia kan Nia kayak mana Ki? Gimana tuh? Lu tahu nggak Nia? Udahlah, kalau soal cewek cakep mah gua bingung juga sih jelasinnya. Nia Ki, Mm-mm. ibarat bunga nih Ki. Iya. Kalau kagak disiram-siram layu Ki. Mm. Lah dia mah sering siram mulu Ki. Itu bunga apaan itu? Telotok itu beda lu mah. Oh, Beda lu mah. oh begitu. Yang lu bilang tadi Mang Sata ribut besar sama Mang Paul. Awal mulanya kenapa sih Mang Ki? Tahu di waktu malam-malam nih gua lewat nih, Bang Paul sama Bang Sata lagi ribut tuh. Gua mau tahu masalahnya apa, kayak emang rebutin gua. Lu apa yang dia rebutin? Maksudnya ngerebutin Nono, calon kekasih gua juga nih ya. Bisa aja lu mengada-ngada mulu Ki. Jangan berharap. Ngapain sih gua ngada-ngada sih lu? Lu pernah ngada-ngada? Tapi Ki ya, Iya, gua sekarang kasihan Ki. sama Bang Paul. Ya, iya. Emang apa? Dia? Sekarang sini yang ngurusin Iya. bapaknya kayak gitu ya. Mm. Mana sekarang udah rada-rada miring dikit dah. Mm. Tau dia kalau sekarang dia. Nah, sekarang gini aja nih, kita bagi tugas nih. Ya, lu rawat bapaknya, nih ya gue yang ngerawat. Enak dulu gak enak dulu. Gimana tuh? Adil kan? Lalu kita kasihan sama ini, Paul. Ayo. Kasihan, maksud gua jangan begitu. Sekarang ini gua ngurusin Bang Paul, lu ngurusin Mang Sata. Gimana? Udah nih jangan diurusin. Gue dodok juga lu. Lu akbar awal lu. Bisa baik lu. Tapi Ki, Gimana dia tuh? kan udah gak punya orang tua perempuan ya Ki. Mm-mm. Sekarang dia ngurusin sendirian. Mana bapaknya kayak gitu. Emang dia nggak mau berniat punya laki ya? Iya bener ya. Pemikiran lu tafsir juga sih kadang-kadang. Kadang gue kesian Ki, sebagai orang yang mencintai dia paling dalam gitu ya. Gue pengen buat ngebantu dia gitu ya. Dalam kehidupannya. Gue ngebantuin dia menghidupi kecukupan dia. Nah lu ngecupin bapaknya dah. Gue mau gue kayak gini anaknya. Gue yoga gitu. Gue denger tuh maksud gitu gue menunggu umbar. Kayak bebek dong. Bisa baik. Paul. Gimana itu? Gue tapi heran juga di. Nih, Paul kan begitu ya ibaratnya. Kenapa punya anak cakep? Udah, tawa mulu lu. Tawa kayak orang kesurupan. Emang begini di. Kita kan di makam ini. Iya sih. Iseng gua. Udah ya, Ada ya. perut gua lapar ini. Ngopi kali sini main. Orang gila, 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 orang gila. Adek, nggak boleh ini orang tua. Mana sana? Ya. Ya Allah, Bang Paul, nggak boleh kayak gini Bang. Duduk aja, duduk. Duduk sana. Aduh, Bang Paul. Assalamualaikum. Nia.
Waalaikumsalam. Coba duduk dulu nih ya. Ada apa ya, Bang? Ya Allah Nia, ini orang tuanya sampai kayak gini. Tadi tuh sampai diajak anak kecil loh. Dirawat atau orang tua jangan sampai kayak gini, dimandiin biar bersih. Jangan sampai jadi ejekan anak kecil ya. Kasihan gimana pun kayak gini dia juga orang tua kamu. Tuh lihat. Baiknya mah kalau siang begini mah dimandiin, dibersihin ya. Harusnya di dalam rumah, jangan sampai kayak begini, jangan sampai jadi ejekan anak kecil ya. Biar bagaimanapun ini orang tua kamu. Iya, Bang Ustadz. Kayak gini juga Nia urus kok. Nia mandiin. Tapi emang bapaknya aja yang susah buat dibilangin. Udah mandi, malah main kotor-kotoran. Sendal juga diacak-acak. Susah Bang Ustadz ngurusinnya. Ya, dia namanya juga merawat orang tua mah kudu sabar. Mau gimana lagi tuh, keadaan orang tua udah begini. Kasihan orang tua. Dia harus inget ya, kadang istijrot bukan cuma pujian, tapi ajab yang perlahan. Sabar ya Nia. Sekarang lebih baik bapaknya dibawa masuk, mandi dulu, dibersihin. Bawa masuk dulu nih ya. Kasihan bapaknya. Iya Bang Ustadz. Makasih buat sarannya. Saya juga ngurusinnya dengan sabar kok. Iya, ikhlas nih ya. Semoga aja saya bisa ikhlas Iya. buat ngerawat bapak. Biar bapak Emang harus ikhlas, harus ridho. Udah biar bawa dulu bapak ke dalam sehat ya. lagi kayak awal. Iya. Kasihan ya. Pak, kita masuk ya Pak. Masuk Pak. Astagfirullahaladzim. Bang Paul. Gak nyangka Bang Paul sampai kayak begini.